Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang mana atas rahmat dan nikmat sehatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pertemuan online kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fadila Yuning Tias, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang mana telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan presentasi secara online ini. Baik, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Rafina Ameliani. Di sini saya sebagai moderator, lalu ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra Ramadini. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Izin perkenalkan diri, nama saya Leni Marlina. Di sini saya sebagai materi kedua. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke materi saja. Judul pada presentasi kali ini yaitu Tahapan Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kebutuhan Kembang Anak Usia Dini. Yang materi pertamanya akan disampaikan oleh Kamila. Kamila, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang yang pertama itu tentang pengertian anak usia dini. Seorang anak dapat digolongkan usia dini jika berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Masa ini disebut dengan masa kanak-kanak awal. Sejalan dengan pendapat National Association Education for Young Children. Nah, yang ini menyatakan bahwa usia dini berlangsung dari rentan 0 hingga 8 tahun. Jadi ada yang mengatakan 0 sampai 6 tahun dan ada juga yang mengatakan 0 hingga 8 tahun dalam Prianto 2014. Nah, menurut Normalistasari 2015, masa usia dini ini juga disebut sebagai tahap perkembangan kritis atau usia emas yang disebut sebagai masa golden age, di mana pada masa ini anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada usia ini, anak mulai mengembangkan kemampuan fisik, motorik indrawi, visual, dan auditory melalui bantuan stimulus-stimulus yang didapat dari lingkungannya. Jadi pada masa pertumbuhan golden age-nya ini, anak-anak itu pada usia dini mulai mengembangkan kemampuannya dari mulai kemampuan fisik, motorik indrawi, visual, dan auditory melalui bantuan stimulus-stimulus yang didapatkan dari lingkungannya itu. Nah, anak usia dini juga dapat dikatakan sebagai kelompok anak yang ditinjau dari sudut pandang jenjang pendidikan dan belum memasuki lembaga formal seperti sekolah dasar dan masih didirikan di rumah gitu. Di rumah, dan ini tuh tentunya juga bisa diawasi dengan orang tua gitu. Nah, oke. Selanjutnya tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STTPA). Standar tingkat pencapaian perkembangan anak (STPPA) adalah pedoman yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini untuk menilai pencapaian perkembangan anak usia dengan usia dan tahapan perkembangannya. STPPA bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan stimulasi yang optimal dalam berbagai aspek perkembangan sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara holistik. Selanjutnya,
Itu ada aspek perkembangan dalam STPPA. Yang pertama itu ada aspek agama dan moral. Aspek agama dan moral. Lalu yang kedua itu ada yang B, yaitu fisik motorik. Nah, fisik motorik ini dibagi menjadi dua, ada fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Lalu yang C ada kognitif. Nah, kognitif ini di mana kita itu bisa berbagai lebih luas lagi cakupannya, seperti yang pertama itu belajar dan pemecahan masalahnya itu kayak gimana. Lalu yang kedua itu ada berpikir logis, dan yang ketiga ada berpikir simbolik. Jadi kognitif itu terbagi menjadi 3. Lalu yang D itu bahasa. Aspek perkembangan dalam STTTA ini tentunya juga berhubungan dengan bahasa. Lalu yang selanjutnya ada E, sosial dan emosional. Tentunya dalam aspek ini juga mempelajari tentang aspek sosial dan emosional seorang anak gitu. Lalu yang selanjutnya ada F, seni. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh Leni. Baik, pada materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Di sini ada pertumbuhan berkaitan dengan kuantitatif yang berarti meningkatkan ukuran dan struktur anak, tidak hanya menjadi lebih besar secara fisik, tetapi juga ada peningkatan ukuran dan struktur organ tubuh dan otak mereka. Akibatnya, pertumbuhan otak anak tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar. Anak belajar mengingat dan berpikir. Selanjutnya di sini ada perkembangan berkaitan dengan perubahan kuantitatif dan kualitatif, yaitu perubahan-perubahan psikofisis yang disebabkan oleh proses pertantangan fungsi-fungsi yang bersifat mental dan fisik pada anak-anak secara berkelanjutan, yang ditunjung oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses pemantangan dan proses pembelajaran. Selanjutnya, anak usia dini dalam masa pertumbuhan dan perkembangan memiliki rasa keinginan yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh anak. Dengan begitu, rasa ingin tahu tersebut memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar mengenal sesuatu. Selanjutnya, di sini ada tambahan definisi perkembangan dan pertumbuhan, yaitu pada pertumbuhan, perubahan fisik yang dapat diukur seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ tubuh. Selanjutnya ada perkembangan, proses perubahan yang mencakup peningkatan kemampuan fisik, motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak yang terjadi secara bertahap dan berstruktur. Yang selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan anak usia dini. Tahapan perkembangan anak usia dini yaitu pada periode pralahir yang dimulai dari saat pembuahan sampai lahir. Pada periode ini terjadi perkembangan fisiologis yang sangat cepat, yaitu pertumbuhan seluruh tubuh secara utuh. Bagian B, periode neonatus adalah masa bayi yang baru lahir. Masa ini terhitung mulai dari 0 sampai dengan 14 hari. Pada periode ini juga bayi mengadakan adaptasi terhadap lingkungan yang sama sekali baru untuk bayi tersebut, yaitu lingkungan di luar rahim ibu. Dan yang C, masa bayi adalah masa bayi berumur 2 minggu sampai 2 tahun. Pada masa ini, bayi belajar mengendalikan ototnya sendiri sampai bayi tersebut mempunyai keinginan untuk mandiri. Dan yang terakhir ada masa kanak-kanak, terdiri dari 2 bagian, yaitu masa kanak-kanak dini dan akhir masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak di sini adalah masa anak berusia 2-6 tahun. Masa ini disebut juga masa sekolah, yaitu masa anak menyesuaikan diri
secara sosial. Mungkin segitu saja materi yang kedua saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai kebutuhan dasar tumbuh kembang anak. Yang pertama ada asah. Asah ini meliputi stimulasi kognitif dan kreativitas, di mana aspek yang memenuhi asah ini meliputi mengembangkan dan mengasah perkembangan pada anak. Adapun dasar stimulasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama, miliaran sel otak yang dibentuk sejak anak di dalam kandungan usia 6 bulan dan belum ada hubungan antar sel-sel otak atau disebut sinap. Yang kedua, orang tua perlu merangsang hubungan antar sel-sel otak. Yang ketiga, bila ada rangsangan akan terbentuk hubungan-hubungan baru. Lalu, semakin sering dirangsang, akan semakin kuat hubungan antar sel-sel otak. Dan yang terakhir, semakin banyak variasi, maka hubungan antar sel-sel otak semakin kompleks atau luas. Adapun contohnya yaitu bermain edukatif seperti puzzle ataupun balok bersusun. Lalu ada membacakan cerita dan bernyanyi bersama anak-anak. Dan yang ketiga, bisa memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi dan bertanya. Untuk poin selanjutnya ada ASIH, yaitu kasih sayang dan keamanan emosional. Pada tahun-tahun pertama, kehidupan anak biasanya memerlukan ikatan yang erat, serasi, dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik, mental, dan psikososial dengan cara menciptakan rasa aman dan nyaman. Anak akan merasa dilindungi. Yang kedua, diperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya. Yang ketiga, diberi contoh, bukan dipaksa. Lalu selanjutnya, dibantu didorong atau dimotivasi, supaya anak merasa lebih dihargai. Dan yang terakhir, dididik dengan penuh kegembiraan, melakukan koreksi dengan kegembiraan dan kasih sayang, bukan ancaman maupun hukuman. Dan yang terakhir ada asuh atau perawatan fisik dan kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting pada anak usia dini, karena sangat berpengaruh pada perkembangan kecerdasan otak anak. Perawatan fisik dan kesehatan usia dini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh, dan lingkungan. Nah, untuk contohnya pada nutrisi itu yakni harus kita penuhi sejak dini, sejak di dalam rahim. Karena dengan nutrisi yang seimbang, anak akan mendapatkan makanan yang bergizi. Lalu selanjutnya ada imunisasi. Anak perlu diberikan imunisasi dasar lengkap agar terlindung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegahnya dengan imunisasi. Lalu selanjutnya ada kebersihan. Ini apa? Selanjutnya kebersihan meliputi kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, rumah, atau tempat bermain dan transportasi yang mereka kenakan. Dan yang terakhir ada aktivitas bermain dan aktivitas fisik. Ini meliputi anak harus bermain, berolahraga, dan tidur. Karena hal-hal ini dapat meningkatkan hormon pertumbuhan, nafsu makan, dan metabolisme pada anak. Cukup sekian presentasi kelompok kami, dan kesimpulan yang dapat diambil adalah pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini merupakan fondasi bagi kehidupan mereka di masa depan. STTPA Permendikbud nomor 5 tahun 2022 dan CDC Milestone menjadi pedoman penting dalam mengukur pencapaian perkembangan anak. Selain itu, pemenuhan ASA, ASI, dan ASU sangat diperlukan agar anak dapat berkembang secara optimal, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.